Hari ini kita akan membahas yang namanya tentang Rewind Indonesia tahun 2021. Rewind Indonesia tahun 2021 ini sejatinya adalah YouTube Rewind versi Indonesia. Bagi yang belum tahu kalian tentang YouTube Rewind. Jadi sederhananya YouTube Rewind itu adalah sebuah project di YouTube yang dimana isinya tentang video-video rewind yang ada di dalam tahun tersebut. Tahun 2010 ada apa saja? Nah, di YouTube Rewind, video tahun 2010 itu semuanya dikemas dalam satu video yang dimana nantinya di akhir tahun akan diperlihatkan. Nah, di YouTube Rewind itu sendiri sudah dimulai tahun 2010 oleh YouTube Rewind Internasional. Jadi, YouTube Rewind awalnya adalah dimulai tahun 2010 oleh YouTube Internasional itu sendiri. Namun, di tahun 2011, content creator YouTube Indonesia itu berinisiatif membuat YouTube Rewind Indonesia pertama dan jadilah tahun 2014. Nah, di tahun 2019 merupakan YouTube Rewind terakhir internasional yang dimana pada tahun 2019 dan satu tahun sebelumnya di tahun 2018 merupakan dua rewind terburuk yang dibuat oleh YouTube internasional tersendiri. Banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh netizen tentang rewind tahun 2018 dan tahun 2019 itu sendiri, entah itu dari konsep yang cringe, entah dari konsep yang aneh, dan banyak hal lagi. Nah, untuk YouTube Rewind Indonesia itu sendiri kembali di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 ini. Nah, di tahun 2020 ada perubahan yang dimana awalnya YouTube Rewind menjadi Rewind Indonesia. Jadi ada perubahan mendasar yang dimana dijadikan YouTube Rewind Indonesia namun berubah menjadi Rewind Indonesia, yang tentunya itu akan mempunyai dampak yang besar pada isi dari Rewind itu sendiri. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang Rewind Indonesia di tahun 2021. Rewind Indonesia tahun 2021 ini mempunyai konsep yang cukup unik, di mana konsep ini berbeda di tahun sebelumnya. Di konsep sebelumnya di Rewind Indonesia tahun 2020 mempunyai konsep yang cukup jelas, yang dimana menggambarkan tentang kondisi Indonesia pada saat itu yang melawan COVID, melawan berbagai masalah di tahun 2020, dan juga banyak masalah-masalah lain, dan juga hal-hal yang dikemas di tahun 2020 menjadi sebuah momen yang menggambarkan tahun 2020 sebagai masa-masa di mana Indonesia sedang berjuang di tahun tersebut. Nah, sekarang kita ingin menuju ke tahun 2021 yang memiliki konsep yang cukup berbeda, meskipun isi yang ingin disampaikan mirip dengan tahun 2020. Konsep yang berbeda ini justru menimbulkan sebuah pertanyaan di publik. Bagaimana netizen mereaksikan Rewind Indonesia 2021 ini? Ini dikarenakan netizen ini tidak mengetahui sebenarnya apa maksud dari Rewind Indonesia 2021. Ada mengatakan bahwa Rewind 2021 ini tidak memuaskan. Ada yang bilang Rewind 2021 ini tidak jelas, dan berbagai reaksi netizen lain. Lah, memang mengapa Rewind Indonesia 2021 seperti itu? Mari kita bahas di What's on Internet, yang dimana kita akan membahas tentang hal-hal yang apa saja yang ada di internet Indonesia bersama saya Muhammad Nafal Mutakin di channel ini. Jadi begini, mengapa kok Rewind Indonesia tahun 2021 ini kok kesannya aneh, kesannya beda, kesannya nggak sama dengan Rewind tahun 2020? Jadi alasan pertama ini adalah alasan yang dijabarkan sendiri oleh direkturnya, Chandra Liao. Siapa lagi kalau bukan dia? Jadi Chandra bersama Aulian ini mereka membuat konsep tentang Rewind Indonesia tahun 2021 itu. Nah, ternyata konsepnya di tahun 2021 ini memang sengaja dibuat sedemikian rupa agar menciptakan maksud yang multitafsir, sehingga dalam satu scenes, dalam satu adegan itu bisa punya banyak tafsiran. Misalnya contoh, ada beberapa scenes yang kalau misalnya dilihat secara sekilas itu tidak nyambung dengan scene sebelumnya. Atau mungkin ada beberapa scenes yang dimana tidak menunjukkan isi dari rewind itu sendiri. Namun ternyata maksud dari hal tersebut ternyata punya tafsir yang dimana itu memang diserahkan kepada netizen itu sendiri. Nah, yang kedua di sini adalah ada beberapa perdebatan yang terjadi di Rewind Indonesia di tahun 2021 ini. Termasuk salah satunya adalah Scarlett, yang dimana menjadi sponsor yang jelas-jelas diletakkan di bagian utama, di bagian depan video YouTube Rewind itu sendiri. Ini sebuah hal yang cukup
penasaran karena kenapa sebelumnya Chandra Leo itu pernah mengutarakan bahwa YouTube Rewind itu jangan sampai ada main sponsor, meskipun itu memang impossible. Ini dua masalah yang berbeda. Oke. Kalau lu Nah, ngomongin video tentang barusan Eric adalah Cole, video yang lu nggak kita suka lihat dia di secara mana pribadinya Chandra because Leo dia messed up with that, atau lu nggak suka dengan karya YouTube Rewind-nya dia? Gue nggak Atau suka dengan dua-duanya? dengan posisi dia sebenarnya. How do I define this? Gue nggak suka dengan status dia sebagai director YouTube Rewind. Tapi YouTube Rewind ini gimana? YouTube Rewind-nya, Karena mungkin di Rewind 2021 itu it wasn't okay ada YouTube yang Rewind. namanya sponsor. It's an okay YouTube Inilah yang Rewind. menimbulkan pertanyaan kenapa That's one thing. Scarlett itu sampai It wasn't okay ada di YouTube Rewind gara-gara ada apa? Gara-gara ada sponsor bro. That's what I kayak gini. Kalau gue ngeliat YouTube Rewind ada sponsor, gue ngecap kayak sebenarnya udah jelek. Untuk videonya sendiri saya menemukannya ya di YouTube ya, secara kebetulan juga menemukan di YouTube. Saya search dan saya menemukan itu yang paling cocok. Nah, saya sendiri tidak tahu dari mana video aslinya ya. Aslinya itu kan hasil editing yang entah dari mana. Jika kalian tahu hasil editingnya bisa komen biar nanti saya taruh video aslinya. Sama juga yang video dari Deddy Corbuzier sama Eric Cole mungkin saya akan juga kasih. Namun saya akan mengutamakan hasil video dari editing yang menjelaskan video saya ambil dari YouTube ini. Ya, tentunya. Jadi Scarlett ini bisa dibilang hal yang sedang menjadi panas-panasnya dibahas dalam YouTube Rewind. Ya nggak panas juga sih. Jadi bisa dibilang Scarlett ini suatu hal yang cukup unik dibahas di YouTube Rewind karena banyak sekali kritikan-kritikan baik dari netizen atau bahkan para YouTuber lain yang mempertanyakan kenapa ada Scarlett itu sendiri. Ketiga, karena kan konsep YouTube Rewind Indonesia tahun 2021 ini berbeda dan menciptakan multi tafsir, tentunya hal ini membuat para YouTuber dan para netizen itu juga bertanya-tanya tentang maksud kenapa kok harus dibuat seperti itu. Sehingga banyak netizen terutama itu YouTube Rewind Indonesia tahun 2021 ini tidaklah sebagus di tahun 2020. Sehingga inilah yang menyebabkan banyak netizen tidak puas dengan hasil Rewind Indonesia tahun 2021. Ya mau bagaimanapun, yang jelas itu tentunya kembali lagi ke konsep awal yang dipikir oleh Chandra Leo itu sendiri, dan juga Aulion dan juga semua yang ada di YouTube Rewind 2021 itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah YouTube Rewind 2021 ini sudah pantas atau perlu diperbaiki lagi nanti di tahun 2022? Nanti kita lihat saja ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih yang akan kita bahas, tidak terlalu panjang karena memang YouTube Chandra Leo sendiri yang bilang kalau YouTube Rewind ini multi tafsir, jadi ya sepertinya tidak perlu hal-hal yang bertele-tele ya. Jadi cukup sekian saja, terima kasih. Bila kalian suka video ini, klik like, share, subscribe, dan sampai jumpa.